Berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang aritmatika sosial bagian kedua. Materi ini untuk siswa SMP atau sekolah menengah pertama. Yang kita akan bahas tentang bruto, tara, dan neto. Istilah bruto adalah berat kotor, di mana berat kotor merupakan berat benda ditambah dengan berat kemasan. Jadi kalau kita punya satu karung beras 100 kg, itu berarti brutonya 100 kg, yaitu berat beras ditambah dengan berat karungnya. Jadi berat beras ditambah berat karung itu adalah bruto. Kemudian neto. Neto adalah berat bersih, yaitu berat bendanya saja. Jadi karungnya tadi untuk beras tidak dihitung. Yang dihitung hanya berasnya saja. Sedangkan tara adalah berat tempatnya. Jadi berat karungnya saja, ya. Jadi bukan berat berasnya, hanya karungnya. Itu adalah tara. Jadi neto sama dengan bruto dikurang tara. Jadi berat bersih sama dengan berat kotor dikurang tara. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Jadi neto ditambah kemasannya. Sedangkan tara bruto dikurang neto. Sebagai contoh soal, bruto satu dus barang adalah 48 kg. Ini adalah berat kotor. Jika taranya 2,5%, maka neto satu dus barang adalah berapa? Jadi kita akan menghitung taranya. Kita jawab, tara 2,5% dari bruto, yaitu 2,5% dari brutonya 48 kg sama dengan 1,2 kg. Netonya jadi 48 kg, ya, dikurang 1,2 kg sama dengan 46,8 gram. Ya, jadi dalam soal ini yang ditanya adalah neto. Ya, jadi neto sama dengan 48 kg sebagai bruto dikurangi dari berat dari kemasannya itu sendiri, yaitu tara, hasilnya 46,8 kg. Selanjutnya, contoh kedua, diketahui neto sebuah barang 28 kg atau sama dengan 87,5% dari brutonya. Maka beratnya bruto barang tersebut adalah berapa? Ini opsinya. Kita bahas. Neto 87,5% dari bruto. Jadi bruto 100%. Bruto sama dengan persen bruto dibagi dengan persen neto kali neto. Jadi 28 netonya, kemudian persen dari neto itu adalah 87,5%. Ya, diketahui neto sebuah barang 28 kg atau sama dengan 87,5%. Jadi netonya itu 87,5%. Dan brutonya 100%. Ya, jadi brutonya beratnya adalah 100% dibagi 87,5% dikali 28, jadi 32 kg. Jadi berat kotornya itu adalah 32 kg. Bunga tunggal. Sekarang kita beranjak ke bunga tunggal. Ya, dalam menghitung bunga tunggal kita umpamakan uang tabungan mula-mula kita punya M. Bunga tunggalnya P%. Ya, per tahun ininya, bukan per bulan tapi per tahun. Bunga 1 tahun berarti banyaknya bunga 1 tahun, yaitu uang tabungan modalnya ini dikalikan persennya dari bunga tunggal tersebut. Ini merupakan bunga 1 tahun. Kalau bunga T tahun, ya tentunya M
modal kali persen dikalikan T, ya, berapa tahun T-nya. Bunga 1 bulan adalah M kali P persen dikali T per 12, ya, karena 1 tahun adalah 12 bulan. Jumlah uang sama dengan M, ya, jadi uang tabungan mula-mula ditambah dengan bunga. Sebagai contoh, Budi menyimpan uang sebesar Rp400.000 di sebuah bank. Jika bank memberikan bunga tunggal 18% per tahun, maka bunga tabungan selama 8 bulan adalah berapa? Ini optionnya. Kita bahas. Bunga A bulan, ya, di sini adalah M, ya, jadi di sini M kali P persen dikali T dibagi 12. Ya, jadi di sini untuk bunga A bulan, ya. Kemudian bunga tabungan 8 bulan. Jadi sama dengan 400.000, ya, karena uang tabungannya adalah 400.000 dikalikan persennya adalah bunganya 18%, dikalikan, ya, dikalikan. Jadi diingat nih, 18% adalah untuk 1 tahun, sedangkan yang diminta di sini 8 bulan, ya, untuk 8 bulan. Jadi 400.000 kali 18% kali 8 per 12, ya, karena 1 tahun 12 bulan, jadi 8 per 12. Kalau dihitung hasilnya adalah 400.000 dikali 12%, atau sama dengan Rp48.000. Ya, jadi ini adalah hasil dari uang yang kita hitung. Jadi yaitu uang tabungan selama 8 bulan. Jadi 48.000. Ya, ini bunganya, ya, bukan uang seluruhnya, tetapi bunga dari uang tersebut, tabungan tersebut Rp48.000, karena yang ditanya adalah bunga tabungan selama 8 bulan. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini tentang aritmatika sosial untuk SMP. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Sampai jumpa kembali.